masih ada waktu kan ya Pak? Soalnya ada 2 pertanyaan lagi ya Pak, boleh ya? Boleh ya Pak Kabag? Ya, mangga. Mangga. Ini dari si Ganteng Kalem. Ganteng Kalem ya. Dan apakah alih fungsi jabatan pengawas ke fungsional itu include dengan tambahan sebagai subkoordinator? Ya. Ya, kalau gambarannya ya, gambaran yang disampaikan baik melalui surat edaran Kemenpan maupun surat edaran Kemendagri, bahwa nanti mungkin intinya nanti pasca pengalihan ini akan ada semacam koordinator dan subkoordinator. Jadi mungkin nanti jabatan fungsional yang hasil pengalihan atau penyataraan ini diberikan tugas tambahan sebagai subkoordinator ya, kalau untuk pengawas ya. Jadi koordinatornya ya tetap saja mungkin di bidang ataupun di bagian kalau di Setda. Jadi kalau kita melihat bahwa pengalihan jabatan ini kalau digambarkan ya, mungkin lebih cenderung ke perubahan nama saja ya, perubahan nama ya, dari jabatan struktural dialihkan ke fungsional dengan tugas yang mungkin tidak jauh beda. Hanya kalau kita lihat, makanya tadi kan saya udah bilang bahwa mungkin nanti akan ada 2 versi jabatan fungsional itu, jabatan fungsional murni dengan jabatan fungsional hasil penyetaraan jabatan atau pengalihan jabatan. Nah, ini yang menjadi permasalahan. Tadi saya sudah sampaikan bahwa kami mungkin juga menunggu ya regulasi dari pemerintah pusat bagaimana nih ke depannya yang hasil pasca penyetaraan jabatan ini fungsionalnya, baik kepastian karirnya, kemudian juga kenaikan pangkatnya, hak-hak penghasilannya, dan juga kalau fungsional kan harus ada itu ya instansi pembina dan juga penetapan PAK-nya ya. Ini yang mungkin kami masih menunggu regulasi dari pemerintah pusat. Jadi intinya itu Mbak Fani, jadi dimungkinkan saja. Dan nanti kita lihat saja. Kami tidak bisa memastikan, artinya ini akan begini selanjutnya. Karena ini sepenuhnya kan regulasi dari kebijakan pemerintah pusat, bukan di daerah. Karena di daerah ini hanya melaksanakan perintah atau petunjuk dari pemerintah pusat. Intinya mungkin itu. Mangga, ada lagi Bapak nih? Satu pertanyaan lagi ya Pak dari Mbak Pasir Ukem ya. Izin bertanya, bagaimana untuk jabatan pengawas Kasubag TU untuk di Puskesmas? Apakah ada perubahan dari eselon ke fungsional? Ya, sebagaimana tadi kriteria saya sudah sebutkan bahwa beberapa jabatan yang dipertahankan ya, artinya dikecualikan ataupun tidak dialihkan. Pertama, jabatan kewilayahan, jabatan yang ada di kecamatan, kelurahan, UPTD. Nah, itu tidak dialihkan. Berarti kan dipertahankan. Dia tidak dialihkan ke fungsional. Nah, kalau berkaitan dengan misalkan UPTD yang ada di distrik dengan puskes, dengan dinkes ya artinya puskes, itu kan udah kedung duluan dialihkan. Makanya itu mah udah tidak di ini lagi, sudah tidak tidak diajukan lagi. Artinya memang UPTD itu kan semua juga dipertahankan, kecuali kalau yang sudah, contoh misalkan distrik, dia kan udah duluan kebijakannya untuk difungsionalkan, termasuk mungkin di puskes ya, itu kan berarti dikecualikan. Kecuali kalau yang di luar dari UPTD lingkup distrik dan juga dinkes, terutama puskes ya, itu yang yang dipertahankan. Kalau distrik dengan ini kan sudah duluan dialihkan ke fungsional, itu tidak di luar itu gitu.
bisa beda, bisa di ini ya, bisa diterima ininya. Jadi sekali lagi saya tegaskan, kalau yang UPTD distrik sama Dinkes terutama Puskes itu sudah dialihkan ke fungsional. Jadi tidak lagi misalkan dipertahankan sama dengan ininya dengan UPTD yang lain di luar itu. Kalau yang di luar itu dipertahankan masih tetap struktural ya. Kalau yang Dinkes sama distrik ya udah terlanjur jadi fungsional. Jadi tetap fungsional kalau yang dua itu. Tetap. Ya, sebagai TU-nya tetap struktural. Karena masuk di dalam lingkup di kewilayahan tadi kategorinya. Itu kira-kira ya, Mbak Pani. Oke, Bu Mira, dari tadi, Bu ada yang ingin ditambahkan, Bu? Mungkin Bu Mira. Wan, kita waktunya sampai jam 10 ya tadi sesuai. Enggak, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tadi itu jaringannya laptop yang satunya lagi memang kurang bagus, jadi terputus-putus. Mungkin hanya sedikit menambahkan saja, tadi dari penjelasan Pak Kabak sudah sangat cukup jelas dan detail. Tadi terkait pertanyaan dari Pak Kabid pengadaan ya, mungkin untuk teman-teman di SKPD bisa mempelajari Permenpan nomor 17 tahun 2021. Bisa mempelajari Permenpan nomor 17 tahun 2021. Dalam Permenpan tersebut sudah sangat jelas, mulai dari penyetaraan jabatan itu, kenapa penyetaraan jabatan itu kalau untuk yang jabatan pengawas harus ke jenjang muda dan sebagainya, kemudian kualifikasi pendidikan, seperti apa itu ada di situ. Jadi sudah sangat lengkap. Tadi juga ada pertanyaan mengenai bagaimana kalau kualifikasi pendidikannya ternyata masih kurang sesuai. Jadi di dalam Permenpan tersebut juga disebutkan itu masih diberikan batas waktu selama kurang lebih 4 tahun untuk penyesuaian pendidikan. Nanti yang bersangkutan akan diuji kompetensi dan apabila memang tidak lolos, nanti akan dialihkan ke jabatan fungsional lainnya. Jadi kami kira di Permenpan tersebut sudah cukup jelas. Jadi teman-teman nanti di SKPD silahkan saja dipelajari Permenpan tersebut. Itu saja sih, Bu. Baik. Satu lagi, tadi saya lihat di chat ada pertanyaan terkait subkoordinator ya Bu ya, dari RSUD kalau tidak salah, yang cata akhir. Yang membedakan tugas subkoordinator itu akan melekat pada jabatan pengawas yang dialihkan. Jadi nanti jabatan pengawas yang dialihkan atau disetarakan menjadi fungsional itu akan mengerjakan tugas utamanya sebagai fungsionalnya, tetapi yang bersangkutan juga tetap ditunjuk sebagai koordinator, subkoordinator, mohon maaf, itu adalah untuk melaksanakan tugas-tugas yang sekarang melekat pada strukturalnya. Itu Bu, mungkin itu saja sih. Dan itulah yang membedakan antara fungsional yang memang murni fungsional dengan yang penyetaraan. Sehingga dalam dalam pendapatan juga mungkin akan tetap berlaku seperti saat sekarang ini sebagai pejabat pengawas. Itu saja sih, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu Mira. Mungkin ini dari saya ya, Mbak Pani. Iya, Pak. Closing statement-nya. Oke. Intinya bahwa berkaitan dengan kebijakan penyederhanaan birokrasi ini, ya ini karena merupakan kebijakan pemerintah pusat dan semua daerah juga berlaku nasional, ini juga sama melaksanakan kebijakan ini. Kita intinya menunggu rekomendasi dari pemerintah pusat ini. Mudah-mudahan ya sesuai dengan timeline yang telah ditetapkan. Namun di lain pihak juga kami juga berharap bahwa pemerintah pusat juga bisa
mendengar ataupun bisa mendengar beberapa keluhan ataupun masukan-masukan dari baik dari daerah itu terkait dengan tadi kendala-kendala atau permasalahan-permasalahan yang mungkin akan timbul pasca penyetaraan jabatan ini. Oleh karena itu juga harapannya bahwa bisa segera munculnya penetapan daripada kebijakan ataupun regulasi yang mengatur terkait berkaitan dengan penyetaraan jabatan yang telah dilakukan, sehingga paling tidak para PNS yang terdampak dalam penyetaraan jabatan ini ada kepastian berkaitan dengan karir, kemudian penghasilan, dan juga berkaitan dengan kepangkatannya. Saya kira mungkin itu ya, karena intinya tadi bahwa berbicara masalah penyederhanaan birokrasi ini merupakan kebijakan pemerintah pusat yang wajib kita laksanakan oleh setiap daerah. Terima kasih kepada rekan-rekan semua. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.